Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas mitra keluarga Karya Sehat Mika 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu zoom dulu. 250. Oke ya, nah ini enak segini. Oke, kita langsung aja lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya ya untuk Mika gitu ya. Ini memang Mika ini come date-nya ini rata-rata dia Juni, Mei gitu ya. Jadi untuk bagian dividen yang terbaru gitu di tahun buku 2025 nanti harus dilihat lagi ya pengumumannya gitu. Cuman kalau kita berkaca dari tahun buku 2014 sampai sekarang ini rutin bagi dividen ya. Jadi ini bagus, artinya perusahaan ini dia terbukti profit dan juga punya kondisi keuangan yang stabil yang bagus gitu. Ada bukti nyata keuntungan dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya ya. Jadi nilai tambah, jadi uang tunggu gitu ya. Jadi yang seperti ini dia bagus ya, kita layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, ini kita pindahkan satuannya rupiah penuh ya, kas tarakasnya dulu ya seperti biasa ya. Kita harus mengecek kas tarakasnya ya setiap kuartalnya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu. Nah, untuk posisi kasnya di sini turun 461 miliar. Ya, turun 18%. Nanti penurunannya ini nanti kita cek di laporan arus kasnya ya seperti biasa. Ya, agak belakang-belakang lah itu. Oke, berikutnya kita ke saldo laba dulu ya. Ini untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai 2026 Q1 ya. Ini kita pindahkan dulu angkanya. Nah, jadi si Mika sampai 2026 Q1 ini telah mencetak profit sebesar 6,8 triliun ya, juta miliar triliun atau 6,8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan dari tahun buku 2014 ya. Jadi ini bagus, artinya perusahaan ini dia nggak cuman untung di atas kertas aja ya, jadi dia ada real tadi dividen ya gitu yang dibagikan, ada nilai tambah. Berikutnya kita lihat ke ekuitas miliknya yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu angkanya. Satu lagi. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal di 4 ya. Jadi Mika memang sudah terbukti profit lah, profit sebesar 4 kali modal awalnya ya, di luar dividen tentunya gitu. Jadi nilainya bagus, udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Nah, wajar perusahaan yang seperti ini dia baik ya, bagus gitu, dihargainya premium ya di PBV 3 kali. Berikutnya ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan ya, yang ini nilainya. Nah, seginilah cukup ya. Mungkin di zoom out sedikit. 225 kali ya. Oke. Ya, di kita lihat pendapatannya dulu ya untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik, yang ya pendapatannya cenderung bertumbuh ya, cenderung naik gitu. Nah, di sini kita lihat untuk pendapatan dia naik 84,3 miliar ya, tumbuh 6,6%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal, nanti kita baru dapat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Ya, di sini kita lihat untuk GPM-nya di 53%. Jadi kalau Mika menjual barang atau jasa seharga 100.000 itu ambil profit kotornya ya 53.000. Ya besar gitu. Jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar jual ruang juga nanti untuk laba bersihnya. Ya, karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak. Ya, baru nanti kita dapat laba periode berjalan ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Kita pindahkan dulu. Oke, di sini untuk laba bruto dia naik juga 4,5%, naik 31 miliar. Untuk laba bersih dia tumbuh 14,8 miliar ya, naik 4,7%. Nah, dia memang wajar ya, selagi-lagi perusahaan yang baik. PERA juga ya sedikit premium ya di 17,6. Ya, jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satu tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli Mika ya PER-nya holding period setidaknya untuk 17 tahunan ya gitu. Jadi banyak investor yang cari PER-nya ya lebih rendah lah, 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal. Ya lebih murah secara profitabilitas. Sini kita lihat langsung ke penerimaan kas ya. Kita pindahkan dulu ya. Ini berkaitan dengan operasional ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya.
Di sini penerimaan kasnya dia tumbuh 85 miliar ya, 85,6 ini bagus ya karena dia sejalan dengan pendapatan gitu. Dengan rasio penerimaan kas yang tinggi di 102% ya, ini bagus artinya customer bayar selalu penuh ya, selalu full gitu. Uang kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti dapat net CFO ya, yang ini nilainya ya. Wajib positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang telah dikumpulkan oleh perusahaan susah payah itu uangnya nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja ya gitu. Bedakan antara laba rugi dengan arus kas ya. Kalau laba rugi itu sifatnya akrual ya, jadi diakui, dicatatkan aja gitu di atas kertas, simpelnya seperti itu untuk melihat tadi perusahaan ini untung atau enggak. Nah tapi kalau arus kas iya itu bentuk validasi dari laba rugi ya, untuk melihat gitu ya apa berkaitan tadi dengan bisnis perusahaan ya, kan uang untuk kemana aja, untuk bayar ekspansi, untuk apa operasional, bayar pinjaman dan seterusnya gitu. Jadi jangan terfokus hanya satu aja, harus lihat semuanya ya gitu. Oke, di sini untuk net CFO tadi tumbuh 10,3 miliar, naik 2,3%. Nah, di sini untuk net CFI-nya ini sahamnya negatif ya, bagus artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Kalau misalnya positif seperti periode sebelumnya ya, perusahaan lebih cenderung menahan ekspansi. Ya di sini memang kalau di sini kita lihat ada apa? Ini apa, penaikan investasi jangka pendek. Ya, gitu. Nah, di sini kita lihat cuman sebentar, ini memang agak unik ya, penarikan penempatan. Biasanya penempatan tuh yang di dalam kurung ya, berkurang gitu. Gitu biasanya ya, unik kan ya, unik. Misalnya agak odd sedikit. Oke, di sini kita lihat untuk capex-nya nggak begitu jauh gitu ya. Jadi apa mungkin kalau yang sebelumnya tadi perusahaan menahan ekspansi ya, kalau sekarang dia lebih agresif berekspansi ya. Ya salah satu tadi melewati nih tadi ini ya, yang untuk penaikan investasi jangka pendek. Jadi memang ini agak ambigu ya. Kalau negatif itu bisa penempatan gitu ya, karena keluar ya uangnya gitu, bukan ditarik gitu. Jadi ini memang ya nanti harus dilihat lagi aja lah gitu, cuma nggak usah ambil pusing aja. Oke, lalu berikutnya untuk lihat pendanaan, di sini nilai negatif ya. Kalau main negatif ada perusahaan dia melunasi pinjaman atau dia bayar dividen. Ya, di sini nilainya negatif. Kalau kita lihat pos kecilnya gitu, di sini memang untuk yang terbaru itu ada buyback saham. Ya, ini bagus ya. Perusahaan itu ada 4 cara untuk memperkaya pemegang sahamnya. Yang pertama lewat dividen ya, udah jelas gitu ya. Lebih besar, lebih sering. Yang kedua ekspansi gitu ya. Yang ketiga pelunasan pinjaman supaya beban bunganya lebih ringan. Ya, supaya nggak menggerus profit dan juga kas. Dan yang terakhir ini buyback saham. Ya, pembelian saham treasury artinya perusahaan itu kan mengurangi jumlah saham beredar yang ada di market ya, dan juga itu akan mengurangi faktor pembagi dari earning per share dan dividen per share. Jadi nanti EPS dan dividen per share nanti bisa lebih besar ya. Jadi ujung-ujung 4 cara tersebut akan memperkaya pemegang sahamnya ya gitu. Nah, jadi ini pola arus kasnya, yang ini memang dia plus min dan ada penurunan kas setara kas ya. Jadi uang dari operasional gitu digunakan untuk ekspansi gitu ya, dan juga untuk bayar buyback saham, dan kurang uangnya, jadi perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Jadi ini yang menyebabkan adanya penurunan kas setara kas ya. Tapi secara sekilas saya rasa untuk cash flow seperti ini saya rasa masih bagus ya, masih sehat. Tapi kita lihat juga dulu untuk ini resiko bisnisnya ya, berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Jadi kita naik kembali ya. Oke, turun lagi. Salah ketik, salah kolom ya. Salah sel. Oke, di sini kita untuk rasio lancar sangat kuatnya di 4,5. Rasio kas juga super kuat di 2,4. Kewajiban depan mata 851 miliar, uang di dompet 2 triliun. Ya, nggak ada masalah likuiditas, ini sangat kuat gitu. Coba kita cek untuk short term debt-nya, utang usaha lain-lain, DP aset tetap, DP pasien, beban akrual, utang bank ini aja nih. Utangnya cuma 528 juta aja ya, kecil sekali. Gitu, bayangkan lihat tuh. Rasio kas ada short term-nya di 3.900 kali ya. Jadi utang ke bank cuma 528 juta tapi uang di dompet 2 triliun. Ya. Nggak ada masalah likuiditasnya, ini sangat kuat gitu. Jadi rendah resiko ya secara likuiditas. Nah, untuk jangka panjang liabilitas kita pindahkan lagi ya. Uangnya angkanya ya. Di sini dia rendah di 0,1 ya. Untuk long term debt ini ada utang bank
Kita pindahkan dulu. Ya, ini tuh hampir nol ya, karena nggak berarti gitu ya. Si long term itu 7,9 miliar, uang dompet tadi sangat-sangat banyak. Ya, jadi ini sebenarnya rendah resiko, perusahaan yang rendah resiko, cuman ya tadi premium ya. Nah, jadi setelah dipindahkan Mika ini saya rasa adalah perusahaan yang baik ya, dengan reward bagian dividen yang jelas gitu ya, terbukti profit gitu ya. Telah profit tuh 4 kali modal awalnya. Wajar perusahaan bagus seperti ini, lagi-lagi selalu saya sampaikan premium ya, secara PBV di 3 kali dan PER juga di 17 kali. Cash flow juga ini kuat saya rasa ya, dan juga untuk total debt lebih turun gitu ya, dan ini memang sangat-sangat kuat ya posisi likuiditas dan solvensinya ya, jadi rendah resiko ya. Tinggal masalah valuasi aja ya, cocok atau enggak ya, masih murah atau enggak itu kembali selera ya masing-masing. Oke, itu aja pendapat saya untuk Mika ya, dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk proses ke depan ya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya gitu, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar aja. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER sederhana sekali. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk Mika, silahkan dihitung aja sendiri ya gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan dari Quesam, langsung aja tulis di kolom komentar ya, saya pasti respon kok gitu. Cuma memang kalau bisa di video-video terbaru ya gitu. Kalau video-video lama kan udah ketutup tuh ya, biasanya udah respon jadi lupa gitu ya. Jadi yang pertanyaan gitu di yang video-video terbaru aja. Oke, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.